Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga di pagi hari ini pagi kebetulan, kita selalu diberikan kesehatan. Sampean sehat, saya juga sehat, oke? Nah, di samping saya ini sudah ada satu unit mobil Vios. Tepatnya ini limo. Bekas Vios, bekas taksi. Vios yang dipakai taksi itu namanya limo. Nah, ini tahun 2005, agennya Kediri, bulan 8, platnya tahun 2023. Ini mobil punya temen, saya disuruh bantu jualin mobil ini. Oke, nanti barangkali dari teman-teman ada yang ingin mempunyai atau memiliki mobil dengan kisaran harga 40 jutaan. Ini nanti kita cek dulu unitnya. Nanti teman-teman saya kasih tahu gimana semua kondisinya, mulai dari cat, bodi, mesin, kaki-kaki, surat-surat, interior juga nanti kita bahas. Oke, langsung aja teman-teman. Kita mulai dari catnya. Kalau Vios taksi itu pasti sudah sudah dicat total. Soalnya kalau umumnya kalau dari taksi itu warnanya kuning atau biru atau putih kan gitu. Ini saya jarang nemuin dulu warna hitam, asli warna hitam kayaknya nggak ada kayaknya sih. Ini sudah di repaint, dicat total, kondisi catnya biasa. Ya ada sebagian yang dempulnya udah naik. Ini terutama bagian bagasi ini. Terus damper ini kotor mobilnya, belum dicuci. Kemudian pintu kalau kita incar dari sini itu gelombang-gelombangnya banyak. Tapi ya namanya mobil bekas taksi pertama, yang kedua ini mobil masih dipemakai, belum ada sentuhan apapun. Maksudnya ya mobil cuma dipakai aja untuk mobilitas. Ya seperti ini kondisinya. Kalau bodi ini sudah ada isinya, maksudnya udah ada dempulnya. Atap juga, atap belum ini, atap masih kaleng. Ini fender kiri, kap ada isinya. Kalau yang samping kiri sini, ya menurut saya untuk sekelas mobil limo dengan kondisi seperti ini ya masih lumayan lah. Coba kita cek bagian depan. Oke, yang bagian depan ini kapnya juga gitu. Ini sudah ada isinya, cuma tipis. Catnya ini kayak catnya yang tukang ngecat ini kurang bagus menurut saya. Ini ada baret-baretnya ini, tapi ya wajar, namanya bekas taksi umum, masih umum kondisi kayak gini. Ini ada sealernya, mungkin headlampnya kocak. Ini udah di grillnya udah dicat. Ini juga ada sealernya yang bagian sini. Kalau damper ini grillnya seperti ini. Sambungan dampernya seperti ini. Kondisi biasa mobil ini. Ini udah ada isinya. Kalau sealer kaca tidak ada, sealer kaca utuh semua. Sealer kaca. Oke, coba kita ke bagian kanan. Yang kanan sama. Ini tadi yang kiri, yang ini tidak ada nih. Ininya tutupnya baut spion yang ini, segitiganya ini. Udah ada isinya. Memang jarang ya kalau mobil taksi itu suruh gembring, kaleng, breng itu jarang. Soalnya kan mobilitasnya tinggi.
mobil dipakai terus. Sehari bisa 20 jam. Jadi kalau ada bekas taksi kok sudah ada dempulnya segala macam, ini sudah diperbaiki, itu ya kita harus memaklumi ya. Oke, ini resplang sini, ini juga masih, ini kondisinya ya seperti ini. Ini udah ada baret-baret, tidak ada, cuman ya tinggal catnya aja. Ini resplang juga utuh. Pintu ini nat-natnya ini. Kaca, sealer kaca utuh, belakang juga utuh ini. Sambungannya ini ada sealernya kurang rapi, depan juga gitu. Ini juga kurang rapi. Ini spionnya di stiker ini. Spionnya. Yang bagian belakang stop lamp utuh sebenarnya, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak, tapi ini di sealer. Mungkin ya kocak atau sininya melongo ya, biasanya dampernya kan melongo gitu. Ini sambungannya gini tadi udah. Sini juga sama. Sebenarnya tidak ada baret-baret teman-teman. Cuman ini dempulnya yang bagian sini itu udah naik ke atas. Terus waktunya perbaikan lah. Ini sealer pintu juga masih utuh. Sini juga masih utuh. Utuh teman-teman sebenarnya. Oh ini yang bagian pojok. Oh pojok enggak, ini utuh. Sini juga utuh. Yang belakang saya pastikan tidak ada bekas kenalnya. Sini juga. Ini tidak ada dempulnya. Ya perlu dirapikan. Catnya juga gitu. Ini catnya kualitasnya biasa banget ini. Pintu belakang ini masih kaleng, ada keropos. Ini sealer utuh. Yang sini depan kiri juga utuh. Tidak ada keropos itu di bawah. Bawah pun tidak ada yang keropos. Kemudian bannya ini pakai ring 14 175 65. Kondisi ban 70%, 75% lah. Sama. Yang belakang ini agak tebal, ini 80% yang belakang. Kalau yang depan 70%. Kalau yang depan 70% semua. Oke, kita cek kap mesin coba. Oke, ini ruangan mesinnya, apron utuh, tidak ada kentengan. Samping kanan juga utuh, kiri utuh. Kita lihat. Oh, ini udah habis yang ini. Sealernya yang sini sudah tidak ada. Yang samping sini, ini sebagian. Yang bagian sini, ini udah. Ini masih ada ini. Sini sealernya ada. Ini juga ada. Sebenarnya tulangan-tulangan ini utuh loh. Ini utuh. Ini juga rata ini. Ini juga rata. Yang sini, bagian sini. Ini sealernya udah tidak ada. Coba kita cek bawah. Oh, ini masih presisi semua. Apron ini masih presisi ini, teman-teman. Ini tidak ada bekas nabraknya kalau yang ini. Cuma yang ini mungkin ketatap, apa istilahnya ya, ketatap, ada bekas insiden tapi ringan banget lah, tidak berat. Sasis kita coba, sasis juga utuh. Yang kanan
Yang kiri ini, yang samping juga masih utuh. Kalau mesinnya kering sebenarnya teman-teman. Itu juga utuh ya. Ini karpetnya sini, peredamnya sini, ini masih bawaannya. Kalau mesinnya kering. Sini juga ini titik-titiknya juga masih ada kok. Yang kanan juga gitu. Oke, kalau mesin itu coba kita langsung ke dalam. Dalamnya ini kotor. Plafonnya kotor, ini budurnya ini habis disikatin kasar ini. Bentuknya seperti ini. Ini pilar, ini bolong. Dashboardnya sebenarnya utuh. Cuma ini dulu pasti kan namanya bekas taksi kan mesti kusam kan. Di sini ada tulisannya taksi gitu atau kode taksi. Ini kayaknya udah di repaint yang sebelah kiri, dashboard kiri. Ini head unit sudah double din, TV utuh, kisi-kisi AC juga utuh. Tidak lecet ini juga. Ini knop AC, konsol blok tengah ininya tidak ada ini. Ya seperti ini. Ini masih dipemakai, kondisinya apa adanya, belum ada yang diperbaiki sama sekali. Ini sudah power window teman-teman. Ini sudah di-upgrade power window. Yang bagian induknya ini udah 4. Semuanya bisa diaktifkan dari sini, semuanya bisa dioperasikan dari sini. Yang per pintu juga ada. Nanti kita coba. Kondisinya seperti ini. Aduh, ini cat, ada bekas catnya ini. Joknya ini sudah di backlit. Ada jebol sini. Di sini tidak ada, ini jebol. Ini dimotif kotak-kotak. Yang belakang juga gitu. Belakang tidak ada yang jebol. Doktrin pintu yang kiri utuh semua. Kita ke belakang. Yang belakang sini utuh. Pilar tengah ini utuh juga. Tinggal bersihin aja, ini tinggal salon-salon. Ini bolong, ini nanti dibelikan, ada di online. Nah sini doktrin sini, yang sebelah kanan belakang juga utuh. Kotor teman-teman. Sebenarnya mobil ini kalau dirawat ini bagus loh. Kalau dari bodi sebenarnya minim PR ya, cuma catnya itu kurang bagus kalau ngecat. Jadi proses dempulnya kurang bagus atau catnya memang sudah lama kan ya, mesti ada yang dempulnya ada yang naik. Coba kita nyalakan mesinnya. Teman-teman, mesinnya tadi pertama kali saya starter itu goyang, grek gitu. Itu biasanya kalau saya itu yang bermasalah engine mountingnya. Ini engine mounting kalau tidak salah ada 3, belakang, kanan, sama kiri. Ini perlu ganti. Ini biayanya kalau 300-an satu sampai 350. Kita estimasi paling tinggi aja 350 dikali 3 berarti 1.050.000 ini biaya engine mounting saja.
Kalau mesin halus, ritmenya rata, nggak ada yang rembes, nggak ada. Cuma ya itu engine mountingnya aja yang perlu diganti. Oke, mesin sudah. Kita cek interiornya power window. Ini aktif ya. Belakang kiri juga aktif. Kiri aktif. Belakang kiri juga aktif. Sorry, tadi belakang kanan berarti ya. Ini sudah aktif. Kita cek AC-nya. Oke, ini paling dingin. AC-nya dingin. AC-nya dingin. Kita cek head unitnya. Bisa pandai. Oh, bisa teman-teman, ini radionya bisa nyala. Oke, kita matikan. Ya seperti ini teman-teman kondisinya Vios Limo tahun 2005. Kita coba kaki-kakinya dulu, kita pakai jalan. Oke, kita test drive dulu. Kita lihat nanti gimana kaki-kakinya. Gerutuk. Ini engine mountingnya ini. Nah ini. Kalau dipakai mundur gerutuk. Kita pakai jalan. Suspensi nggak bersuara. Ini aduh, apa ini? Oh iya bener, ini engine mountingnya ini. Jeduk kalau kita los gasnya di ya ini engine mounting ini. Kalau kaki-kaki sekoknya ini nyaman teman-teman. Nah ini, nah jeduk. Ini maaf nanti goyang-goyang nggak pakai stabilizer ini kameranya. Nah, kalau tarikan ini koplingnya empuk. Nah ini jeduk nggak tahu ini apa ini. Oke, kaki-kaki oke, nggak bersuara kaki-kaki. Cuma ada masalah yang kurang di engine mounting sama ada suara jeduk. Coba nanti kalau perkiraan saya ini tetap di engine mounting. Soalnya pas digas terus gasnya saya lepas, nggak jeduk, suara bunyi duk gitu. Berarti itu kemungkinan besar engine mounting ini getar ini. Kalau kipas radiator oke, normal kalau kipas radiator. Ini AC juga dingin, lumayan dingin lah AC. Ya seperti ini teman-teman kondisinya. Yuk kita turun. Oke teman-teman, itu tadi kondisi Vios Limo ini. Sekali lagi ini Vios Limo tahun 2005. Ya kondisinya seperti ini. Ini umum kalau menurut saya. Karena kita mengingat tahunnya dari sejak 2005. Kemudian mobil ini dulu dipakai mobilitas tinggi untuk taksi kan ya. Kemudian catnya juga pasti tidak mungkin orisinil, ini sudah repaint. Nah, kesimpulan untuk mobil ini, kalau butuh perbaikan, pertama di kaki-kaki. Kalau mesin nanti tinggal kita tune up aja, kita ganti oli gitu, wajar.
Kalau yang sifatnya urgent ini di kaki-kaki sama engine mounting. Tuh, tapi kalau teman-teman pengennya kondisi mulus, ini kondisi mulus semua, biayanya ya ini loh, tidak ada ini tidak ada. Untuk kalau ingin kondisi mulus semua, biayanya sekitar, kalau cat ini cat diperbaikan kisaran 3 jutaan, sama engine mounting tadi 1 jutaan, 1.050.000, berarti 4 juta. Ini perbaikan estimasi terbanyak, estimasi maksimal 5 juta mobil sudah mulus, catnya sudah oke. Mulus semua, ini nanti diperbaiki. Ya, kalau teman-teman ada yang minat dengan mobil ini, itu tadi sudah saya jelaskan kondisinya semuanya, eksterior, interior, kaki-kaki mesin, kemudian biaya perbaikannya. Kalau hanya perbaikan untuk di engine mounting sampai kaki-kaki butuh 2 jutaan. Kalau semuanya ditambah cat 3 jutaan, berarti totalnya 5 juta. Itu. Dan harga ini, mobil ini dikasih harga 45 juta nego. Nanti jika teman-teman ada yang minat, nanti segera telepon saya atau datang ke rumah saya, nanti saya antar ke tempat yang punya ini. Ini kebetulan dekat dengan rumah saya yang punya. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Jika kata-kata saya atau cara saya menjelaskan ada yang tidak enak didengar, ada yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.